Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang menyebabkan nyeri dan bengkak di sendi. Rheumatism adalah penyakit kronis yang menyerang persendian. Dengan pengobatan yang tepat, gejalanya bisa dikendalikan. Rheumatism disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh menyerang sendi secara tidak normal. Ini menyebabkan peradangan yang merusak sendi dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh harapan untuk Bapak dan Ibu semua di rumah. Hari ini, saya ingin mengajak Anda duduk dengan tenang sejenak. Tarik nafas perlahan dan rasakan sendi Anda. Apakah lutut terasa kaku saat bangun tidur? Apakah jari-jari tangan sulit digerakkan saat pagi hari? Atau mungkin nyeri itu datang diam-diam di malam hari dan membuat Anda sulit tidur? Jika iya, maka video ini sangat penting untuk Anda tonton sampai selesai. Karena hari ini, saya akan membahas secara lengkap cara mengatasi dan mencegah rematik dengan pendekatan medis yang benar, namun tetap mudah dipahami dan bisa langsung dipraktekkan. Tapi sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol like terlebih dahulu agar semakin banyak lansia di luar sana yang terbantu. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Sekarang, saya ingin tahu, Bapak dan Ibu usia berapa dan berasal dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, saya ingin membaca dan menyapa Anda satu persatu. Perkenalkan, saya Dr. Laras, dokter yang fokus pada kesehatan lansia, khususnya masalah sendi, tulang, dan penyakit degeneratif. Hari ini, saya berbicara bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai sahabat yang ingin melihat Anda tetap mandiri, tetap kuat, dan tetap bahagia di usia emas. Kisah nyata pasien bulan lalu. Bulan lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Namanya Ibu Sulastri, usia 67 tahun. Beliau datang dengan wajah menahan nyeri. Lutut kirinya bengkak, jari tangannya kaku, dan bahunya sulit diangkat. Dengan suara pelan, beliau berkata, "Dok, saya sudah tidak sanggup lagi. Setiap pagi rasanya seperti ada yang menusuk di dalam sendi saya." Beliau sudah mencoba berbagai obat warung, jamu, bahkan minyak gosok. Namun nyeri hanya hilang sementara, lalu kembali lagi, bahkan semakin parah. Saya bertanya, "Sejak kapan keluhan ini muncul, Bu?" Beliau menjawab, "Sekitar 6 bulan lalu. Awalnya hanya pegal biasa, lalu berubah menjadi kaku di pagi hari lebih dari 1 jam. Di titik ini, saya mulai curiga bahwa ini bukan sekedar pegal biasa. Ini mengarah pada penyakit yang sering disalahpahami, yaitu rematik. Apa itu rematik? Rematik bukan satu penyakit tunggal. Rematik adalah istilah umum untuk lebih dari 100 gangguan sendi dan jaringan ikat. Yang paling sering pada lansia adalah osteoartritis, pengapuran sendi akibat penuaan, rheumatoid arthritis, penyakit autoimun yang menyerang sendi. Pada kasus Ibu Sulastri, setelah pemeriksaan fisik dan tes darah, hasil menunjukkan peningkatan faktor rheumatoid. Artinya, sistem imun tubuh beliau menyerang sendi sendiri. Inilah yang menyebabkan bengkak, nyeri, dan kaku berkepanjangan. Masalah medis yang sering tidak disadari. Banyak lansia menganggap nyeri sendi adalah wajar karena usia. Padahal, tidak semua nyeri itu normal. Berikut tanda bahaya rematik yang perlu diperhatikan. Kaku pagi hari lebih dari 30 hingga 60 menit. Sendi terasa hangat dan bengkak. Nyeri simetris, misalnya kedua tangan sama-sama sakit. Disertai lemas dan berat badan turun tanpa sebab jelas. Data dari World Health Organization atau WHO menunjukkan bahwa gangguan muskuloskeletal adalah penyebab utama disabilitas di dunia pada lansia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Riskesdas Kementerian Kesehatan, prevalensi penyakit sendi meningkat signifikan pada usia di atas 55 tahun. Artinya, ini masalah besar, dan Anda tidak sendirian. Kunci emosi. Mengapa banyak lansia takut? Saya masih ingat saat saya menjelaskan kondisi Ibu Sulastri. Beliau menangis pelan. Beliau berkata, "Dok, apakah saya akan lumpuh?"
Pertanyaan itu sangat menyentuh hati saya, karena ketakutan terbesar lansia bukan hanya rasa sakit, tapi kehilangan kemandirian. Takut merepotkan anak, takut tidak bisa berjalan ke masjid, takut tidak bisa menggendong cucu. Itulah sebabnya kita tidak boleh menunggu sampai parah. Kabar gembira. Sekarang saya ingin menyampaikan kabar baik. Rematik bisa dikontrol. Bahkan progresnya bisa diperlambat secara signifikan jika ditangani sejak dini. Pada Ibu Sulastri, kami memulai terapi kombinasi. Obat antiinflamasi sesuai resep, obat BMARD untuk rheumatoid arthritis, terapi latihan sendiringan, edukasi pola makan antiinflamasi. Dalam 6 minggu, nyerinya berkurang 60%. Beliau sudah bisa berjalan tanpa tongkat, dan yang paling membahagiakan, beliau kembali tersenyum. Data medis akurat. Menurut penelitian di jurnal Arthritis and Rheumatology, terapi dini pada rheumatoid arthritis dalam 3 bulan pertama dapat mengurangi kerusakan sendi permanen hingga 70%. Osteoartritis pun dapat dikontrol dengan manajemen berat badan, latihan rutin, dan suplemen yang terbukti secara klinis seperti glukosamin pada kondisi tertentu. Artinya, semakin cepat ditangani, semakin besar peluang tetap aktif. Bapak dan Ibu, rematik bukan akhir dari segalanya, namun juga bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Di part berikutnya, saya akan membahas secara mendalam apa penyebab utama rematik pada lansia dan kesalahan kebiasaan sehari-hari yang diam-diam memperparah kondisi sendi. Jadi, pastikan Anda tetap bersama saya, dan jika merasa informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan ke keluarga tercinta. Di part 1, kita sudah memahami bahwa rematik bukan sekedar pegal biasa. Kita juga sudah mendengar kisah Ibu Sulastri yang hampir kehilangan harapan, namun akhirnya membaik karena penanganan yang tepat. Sekarang, saya ingin membawa Anda masuk lebih dalam, karena memahami penyebab adalah kunci utama untuk menghentikan perkembangan penyakit ini. Silahkan duduk dengan nyaman, tarik nafas perlahan, dan dengarkan baik-baik, karena bagian ini sangat penting. Mengapa rematik bisa terjadi? Secara medis, rematik terjadi karena 2 mekanisme utama. Degeneratif, yaitu proses penuaan alami sendi, autoimun, yaitu sistem imun menyerang jaringan sendiri. Pada lansia, yang paling sering adalah osteoartritis. Tulangan rawan di ujung sendi menipis seiring bertambahnya usia. Akibatnya, tulang bergesekan langsung, menimbulkan nyeri dan peradangan. Namun, pada rheumatoid arthritis, masalahnya berbeda. Tubuh memproduksi antibodi yang menyerang lapisan sendi yang disebut sinovium. Akibatnya terjadi pembengkakan kronis dan jika dibiarkan, dapat merusak sendi permanen. Data dari World Health Organization atau WHO menunjukkan bahwa osteoartritis menyerang lebih dari 528 juta orang di seluruh dunia. Sementara rheumatoid arthritis memengaruhi sekitar 1% populasi global. Artinya, ini bukan penyakit langka dan bukan sesuatu yang memalukan. Faktor resiko yang sering tidak disadari. Sekarang saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya memiliki faktor resiko berikut? 1. Usia di atas 55 tahun. Semakin bertambah usia, elastisitas sendi berkurang. Produksi cairan pelumas sendi juga menurun. 2. Berat badan berlebih. Setiap 1 kg berat badan ekstra memberi tekanan tambahan 4 kg pada lutut saat berjalan. Bayangkan jika berat badan berlebih 10 kg, lutut menanggung 40 kg tekanan tambahan setiap langkah. 3. Kurang gerak. Sendi yang jarang digerakkan menjadi kaku, otot melemah, sirkulasi darah berkurang. 4. Riwayat keluarga. Jika orang tua memiliki rematik, risiko Anda meningkat. 5. Kebiasaan makan tinggi gula dan lemak jenuh. Makanan inflamasi memperburuk peradangan sendi. Saat saya menelusuri lebih jauh, Ibu Sulastri ternyata jarang bergerak. Sejak pensiun, aktivitasnya lebih banyak duduk menonton televisi. Berat badan naik 8 kg dalam 3 tahun terakhir. Beliau juga gemar mengonsumsi gorengan dan minuman manis setiap sore. Semua faktor ini, tanpa disadari, mempercepat peradangan sendi. Saya menjelaskan dengan tenang, "Bu, obat penting, tapi gaya hidup jauh lebih penting." Beliau terdiam, dan disitulah titik perubahan dimulai. Kebiasaan sehari-hari yang memperparah rematik. Bapak dan Ibu, ada beberapa kebiasaan yang tampak sepele, tetapi berdampak besar.
duduk terlalu lama tanpa peregangan, jarang terkena sinar matahari pagi, minum air putih kurang dari 6 gelas sehari, tidur kurang dari 6 jam, menghentikan obat tanpa konsultasi dokter. Penelitian dalam jurnal Arthritis Care and Research menunjukkan bahwa pasien reumatik arthritis yang menghentikan terapi tanpa pengawasan medis memiliki resiko flare atau kambuh hingga 80% dalam 1 tahun. Itulah sebabnya, disiplin sangat penting. Kunci emosi, ketakutan yang tidak diucapkan. Saya sering melihat lansia menahan sakit, hanya karena takut dianggap lemah. Banyak yang berkata, "Ah, ini cuma pegal biasa." Padahal di dalam hati, mereka takut. Takut tidak bisa berjalan, takut tidak bisa sholat berdiri, takut tidak bisa mengurus diri sendiri. Saya ingin Anda tahu, mengakui rasa sakit bukan berarti lemah. Justru itu langkah pertama menuju sembuh. Kabar gembira lagi. Kabar baiknya, banyak faktor resiko rematik bisa dikendalikan. Penurunan berat badan 5-10% saja sudah terbukti secara klinis menurunkan nyeri lutut pada osteoartritis secara signifikan. Latihan ringan 30 menit sehari, seperti jalan santai atau senam lansia, dapat meningkatkan fleksibilitas sendi hingga 40% dalam 3 bulan. Artinya, perubahan kecil hasilnya besar. Penjelasan medis lebih mendalam. Pada osteoartritis, terjadi degradasi kartilago. Kartilago adalah bantalan halus di ujung tulang. Ketika bantalan ini menipis, tubuh mencoba memperbaiki dengan membentuk tulang baru di tepi sendi, yang disebut osteofit. Inilah yang menyebabkan bentuk sendi terlihat menonjol atau bengkok pada tahap lanjut. Pada rheumatoid arthritis, peradangan kronis menyebabkan produksi sitokin inflamasi seperti TNF-alpha dan interleukin 6. Obat modern seperti DMARDs dan biologik bekerja dengan menghambat zat-zat ini. Data dari American College of Rheumatology menunjukkan bahwa terapi kombinasi dini dapat mencapai remisi klinis pada lebih dari 50% pasien dalam tahun pertama. Ini bukti bahwa pengobatan ilmiah memberikan harapan nyata. Langkah awal yang harus dilakukan. Jika Anda mulai merasakan gejala, jangan tunda periksa ke dokter. Lakukan tes darah jika disarankan, mulai catat pola nyeri harian, perbaiki pola makan, kurangi berat badan secara bertahap. Ingat, kita tidak mencari kesembuhan instan, kita mencari perbaikan berkelanjutan. Refleksi tenang. Sekarang saya ingin Anda merenung sejenak. Apakah ada kebiasaan Anda yang perlu diubah? Apakah Anda sudah cukup bergerak hari ini? Apakah lutut Anda sudah diberi perhatian yang layak? Jangan tunggu sampai nyeri itu memaksa Anda berhenti berjalan. Data medis tambahan. Riskesdas Indonesia melaporkan prevalensi penyakit sendi tertinggi pada kelompok usia 65-74 tahun. Perempuan memiliki risiko lebih tinggi dibanding laki-laki, terutama setelah menopause karena penurunan hormon estrogen yang berperan dalam perlindungan sendi. Itulah sebabnya, banyak pasien saya adalah ibu-ibu usia 60 tahun ke atas. Bapak dan Ibu, penyebab sudah kita pahami. Kebiasaan yang memperburuk sudah kita sadari. Di part 3 nanti, saya akan membahas secara rinci bagaimana cara mengatasi rematik secara medis dan alami, termasuk pola makan yang membantu meredakan peradangan, serta latihan sendi yang aman untuk lansia. Jadi, tetap bersama saya, karena informasi berikutnya akan sangat praktis dan bisa langsung Anda terapkan. Jika Anda merasa bagian ini memutama wasat, silakan tulis di komentar. Saya siap berubah. Terima kasih karena masih bersama saya, Dr. Laras. Jika Anda sudah mengikuti dari part 1 dan part 2, maka hari ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Karena sekarang, kita masuk ke inti pembahasan. Bagaimana cara mengatasi rematik dengan benar, aman, dan terbukti secara medis. Silahkan duduk dengan nyaman. Tarik nafas perlahan, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena bagian ini bisa mengubah kualitas hidup Anda. Bagian 1. Prinsip dasar mengatasi rematik. Dalam dunia medis, ada 3 pilar utama pengobatan rematik. Mengurangi peradangan, mengendalikan nyeri, mencegah kerusakan sendi lebih lanjut. Banyak orang hanya fokus pada poin kedua, menghilangkan nyeri. Padahal yang paling penting adalah menghentikan proses peradangan itu sendiri. Inilah kesalahan yang sering terjadi. Bagian 2. Terapi medis yang tepat. Untuk osteoartritis, terapi biasanya meliputi obat antiinflamasi non-steroid, NSAID sesuai resep dokter, terapi fisik, penurunan berat badan, suplemen tertentu jika direkomendasikan.
Untuk rheumatoid arthritis, pendekatannya berbeda. Pasien memerlukan obat yang disebut DMAED, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. Obat ini tidak hanya mengurangi nyeri, tetapi memperlambat kerusakan sendi. Penelitian dalam jurnal Arthritis and Rheumatology menunjukkan bahwa terapi DMRED dalam 3 bulan pertama sejak diagnosis dapat menurunkan progresivitas kerusakan sendi hingga 70%. Itulah sebabnya deteksi dini sangat penting. Namun, saya selalu menekankan kepada pasien, obat adalah alat bantu. Gaya hidup adalah fondasi. Kisah lanjutan Ibu Sulastri. Setelah 6 minggu terapi obat, saya tidak berhenti di situ. Saya membuat rencana perubahan gaya hidup untuk beliau. Awalnya beliau ragu. "Dok, apa saya masih bisa olahraga?" Saya jawab dengan tenang. "Bisa, Bu, tapi dengan cara yang benar." Kami mulai dengan jalan santai 10 menit setiap pagi. Kemudian latihan peregangan ringan untuk tangan dan lutut. Dalam 1 bulan, beliau merasakan perubahan nyata. Kaku pagi hari berkurang drastis. Tidur lebih nyenyak. Semangat hidup kembali tumbuh. Bagian 3. Latihan aman untuk lansia dengan rematik. Latihan yang saya sarankan selalu bersifat low impact, seperti jalan santai di pagi hari, senam lansia ringan, latihan rentang gerak sendi, berenang jika memungkinkan. Mengapa latihan penting? Karena gerakan membantu produksi cairan sinovial, yaitu pelumas alami sendi. Tanpa gerakan, sendi menjadi kaku dan peradangan lebih mudah terjadi. Data dari American College of Rheumatology menunjukkan bahwa latihan rutin 150 menit per minggu dapat menurunkan intensitas nyeri hingga 30-40%. Perhatikan, saya tidak mengatakan olahraga berat, saya mengatakan konsisten. Bagian 4. Pola makan antiinflamasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan. Apa yang Anda makan menentukan tingkat peradangan tubuh. Makanan yang sebaiknya dikurangi, gorengan, minuman manis, makanan olahan tinggi gula, lemak jenuh berlebihan. Makanan yang dianjurkan, ikan laut kayak omega 3, sayuran hijau, buah beri, kacang-kacangan, minyak zaitun. Omega 3 terbukti menurunkan kadar sitokin inflamasi seperti TNF-alpha. Sebuah studi dalam Journal of Clinical Rheumatology menemukan bahwa konsumsi omega 3 rutin selama 3 bulan menurunkan kekakuan pagi pada pasien rheumatoid arthritis secara signifikan. Artinya, dapur Anda bisa menjadi tempat terapi. Bagian 5. Berat badan dan sendi. Saya sering mengatakan kepada pasien dengan lembut, lutut Anda bekerja keras setiap hari. Setiap langkah memberikan tekanan 3-4 kali berat badan pada sendi lutut. Jika berat badan berlebih 10 kg, lutut menanggung tambahan 30-40 kg tekanan setiap langkah. Penurunan berat badan 5% saja dapat mengurangi nyeri lutut secara signifikan dalam waktu 3 bulan. Ini bukan soal kurus, ini soal meringankan beban sendi. Bagian 6. Terapi tambahan yang aman. Beberapa terapi tambahan dapat membantu. Kompres hangat untuk sendi kaku, kompres dingin untuk sendi bengkak, fisioterapi profesional, terapi okupasi untuk membantu aktivitas sehari-hari. Namun, saya selalu mengingatkan, hindari pijat keras pada sendi yang sedang meradang aktif. Itu bisa memperburuk kondisi. Kunci emosi, harapan yang tumbuh. Saya masih ingat hari ketika Ibu Sulastri datang kontrol kedua. Beliau tersenyum, langkahnya lebih ringan, dan beliau berkata, "Dok, saya bisa kembali ikut pengajian tanpa takut sakit." Kalimat itu sederhana, tapi bagi saya, itu kemenangan besar. Karena tujuan kita bukan hanya mengurangi nyeri, tujuan kita adalah mengembalikan kehidupan. Data medis tambahan. Menurut WHO, aktivitas fisik teratur menurunkan risiko disabilitas akibat penyakit sendi hingga 35%. Studi jangka panjang menunjukkan bahwa pasien rheumatoid arthritis yang mengikuti program terapi komprehensif, obat plus latihan plus diet, memiliki kualitas hidup 50% lebih baik dibanding yang hanya mengandalkan obat saja. Ini bukan opini, ini fakta ilmiah. Langkah praktis mulai hari ini. Saya ingin Anda mulai dengan 3 langkah sederhana. Minum air putih minimal 6-8 gelas sehari, jalan santai 10 menit besok pagi. Kurangi 1 jenis makanan manis dari menu harian. Tidak perlu langsung sempurna. Mulai perlahan, tapi konsisten. Refleksi tenang.
Bapak dan Ibu, rematik bukan hukuman usia. Rematik adalah kondisi medis yang bisa dikelola. Tubuh Anda masih ingin bergerak, sendi Anda masih ingin digunakan, dan hidup Anda masih sangat berharga. Di part 4 nanti, saya akan membahas bagaimana mencegah rematik kambuh dan strategi jangka panjang agar sendi tetap sehat sampai usia 70, 80, bahkan 90 tahun. Jadi tetap bersama saya, dan jika Anda merasa termotivasi, tulis di komentar. Saya mulai hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Tetap tenang, tetap disiplin, dan percayalah, perubahan kecil hari ini akan menjadi kesehatan besar di masa depan.